Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita lanjut ke video part 10. Di sini aku mau bikin di dalam data. Tugas ini akan mengaktifkan yang namanya fitur untuk edit dan hapus ya. Nah, yang pertama-tama teman-teman buka yang namanya di sini. Nah, teman-teman jangan lupa aktifin XMPP-nya dulu ya. Di sini aku sudah buka ya. Nah, di sini ini aku tutup dulu. Aku tutup untuk beberapa ini. Aku save. Nah, di sini tutup dulu, maaf ya. Nah, oke. Selanjutnya kita buka di sini yang pertama-tama itu roots-nya dulu ya. Roots-nya kita mau buat. Nah, di sini tadi kita sudah membuat yang namanya mengirim data. Sekarang kita mau buat yang namanya kita untuk mengedit. Ini untuk ya. Edit data. Tugas ya, karena ini ada tugas di sini. Ya. Nah, root edit tugas ya. Nah, di sini kita ganti ininya jadi update. Nah, di sini kelasnya kita ganti jadi edit ya. Edit, terus ini dijadiin tugas edit. Nah, oke. Lanjutan di sini kita mau buat view-nya dulu. Nah, kita buat dulu views-nya di research, views, admin, tugas, create. Nah, oke, create ini kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Nah, di sini kita ganti namanya jadi update.let.php. Nah, oke, di sini kita gedein dulu di sini. Gede banget. Oke, di sini di update.php-nya di sini aku mau ganti dulu untuk BG-nya ya. Dimana itu di bagian div class card-nya di sini ada namanya BG ya. Bagian BG-nya di bagian tombol kembali. Oh, di sini. Nah, ini kita ganti BG-nya jadi warning. Nah, BG warning. Kita save dulu. Jadi, kita tambah warna biru. Jadi, edit warna kuning ya. Lalu, di sini kita buat function-nya ya. Nah, karena tadi kita sudah buat function-nya itu di root, itu namanya edit ya. Function edit ya. Sekarang, buka controller-nya, app http controller di tugas controller ya. Nah, di sini kita buat dulu yang namanya public function ya. Oke, sini kita buat. Nah, public function edit kita buat di seperti public function create ya. Nah, di sini kita copy aja dulu untuk function-nya. Kita copy, terus kita di sini taruh di paste. Nah, create-nya
Habis create ini kita ganti jadi edit ya. Nah, oke udah. Nah, di sini Nah, untuk user ini mau aku hapus dulu ya. Nah, Ctrl S. Nah, untuk title-nya edit di sini. Edit data tugas ya. Edit data tugas. Oke. Nah, ini untuk ini return view admin tugas kita ganti jadi update. Nah, sekarang kita buka website kita tadi di sini. Kita refresh saja. Atau teman-teman juga bisa lihat dari si login ya. Nah, ini login. Terus ini admin, passwordnya udah kita buat ya. Nah, oke, udah sukses. Kita lihat data tugas. Nah, ini. Nah, ini sudah yang kemarin kita buat ya datanya ya. Nah, sekarang kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita buka lagi indeks kita di ini. Nah, ini bagian tombol kuning. Kita mau perbaiki dulu ya. Nah, di sini kita cari yang namanya file edit ya, tombol kuningnya. Nah, di fungsi tombolnya ya. Nah, di sini yang file edit ini nah, di sini kita gantinya dia jadi user edit. Nah, ini udah aku ganti jadi user edit ya. Terus item edit. Nah, ini user edit kita ganti jadi tugas edit ya. Terus udah nih. Astagfirullahaladzim, bentar ya. Kita coba buka browser, kita refresh. Nah, ini kita klik ya di sini. Itu kemungkinan error. Nah, errornya karena variabelnya belum kita definisikan ya. Nah, di sini kita ganti di sini ya. Nah, di sini kita lihat di webnya ya. Di web ini kita ganti jadi get ya. Ya, kita lihat di sini. Untuk edit kita pakainya get ya. Nah, oke, kita refresh lagi. Nah, di sini di error sini. Selanjutnya buka lagi di sini, terus buka tugas controllernya. Nah, di sini kita tambahkan itu tugas. Nah, di sini ini kita tambahin di sini tugas. Nah, kita cari dulu ininya. Seperti di atas sebelumnya ya. Tugas, terus find or file. Nah, terus di sini koma. Nah, jangan lupa di sini masukin $id ya. Terus nah, ID-nya dari mana? Kita ambil ID dari sini. Nah, terus ini di sini. Dah. Find or file ya. Oke, udah.
Nah, di roots-nya kita jangan lupa di sini juga kita kirim tugas update. Terus kita kirim ininya. Bentar. Di sini ID jangan pakai dolar ya. Nah, selanjutnya di sini dolar ID udah. Nah, ini kan dia masih error. Nah, coba kita refresh lagi. Not found. Nah, sekarang kita benerin dulu ya, bentar. Nah, ini kenapa error nih? Di sini kita nggak pakai dolar ID. Nah, kita save. Ini refresh lagi. Not found. Sekarang kita coba perbaiki di roots-nya. Di roots-nya juga di sini udah sama ya, ID ya. Sekarang kita balikin di update-nya. Nah, di sini yang pertama kita ganti dulu yang namanya dipilih nama, kita tidak perlu yang namanya for each ya. Kita nggak pakai for each ini. Ini kita ini. Nah, coba di refresh. Tetap masih not found. Bentar, coba kita lihat di bagian ininya, root-nya, terus kita lihat di sini bagian tugas update ya. Terus bentar. Coba di sini kita lihat untuk root-nya. Di sini ada dolar ya. Terus ini kita save. Terus lanjut kita ke bagian dicek dulu. Nah, ini kita lihat juga ya. Jadi update-nya di sini kita information tugas edit ya. Sekarang kita hapus dulu di store. Nah, kita lihat di update. Nih, kita lihat dulu di update tugas store, kita ganti jadi nah, ini tugas store, ini tugas edit ya. Coba ya. Nah, coba sini kita refresh lagi. Nah, kita buka. Kita teman-teman loading lama. Nah, ini untuk ini tugas update ID parameter ID ya. Di bagian return new message-nya. Parameter yang ini. Di mana ini? File mana ini? Parameter ini. Coba kita lihat dulu ya tuh ini errornya. Bentar.
Nah, jadi tadi tuh kenapa errornya? Jadi di bagian sini teman-teman nih, di bagian sini kan ini aku ganti jadi tadi edit ya, karena aku pikir dia tuh benar sini. Sorry. Nah, nih. Nah, makanya dia parameter ini overall. Nah, sedangkan di sini di video tutorialnya aku tonton, ini ganti jadi store ya. Masih tetap store. Nah, ini dia seperti ini ya, udah ya. Nah, selanjutnya sekarang kita ganti ini namanya jangan edit ya. Sekarang kita mau buat namanya di sini. Nah, nama tuh jangan kita pakai select lagi ya, kan nanti tidak akan bisa dibuat ya. Jadi di sini nah, sekarang kita hapus dulu untuk select-nya ya di sini. Nah, ini untuk pesan errornya kita keluarin dulu aja. Nah, ini kita select ya. Kita hapus dulu ininya. Select-nya ya. Kita hapus. Astagfirullahaladzim. Nah, ini select-nya bentar aku hapus. Oke. Nah, dia di sini cuman ada ini doang. Sama kita hapus option-nya. Ini. Nah, oke, udah. Kita hapus dulu ininya. Nah, oke, ini di label sini. Nah, di sini kita buat namanya di bawah sini, taruh di bawah sini ya. Kita buat dia jadi sini input text ya, input type text ya. Terus nah, di sini kita cukup isi pakai value ya, value. Nah, kita panggil di sini seperti biasa pakainya $tugas. Nah, save sama $tugas, terus di sini nama. Oke, udah. Kita save. Nah, di sini kita ambil juga data usernya di tugas controller ini, controller ya. Nah, di sini dipakein with. Nah, dipakein with, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini kan, terus kita isi ini with-nya. Nah, kita ambil data usernya. Nah, supaya nanti kita bisa mengambil nama di dalam tabel usernya. Oke, ini user. Nah, oke, save. Berarti di sini di-update. Nah, tugas, di materi tugas, seperti kemarin gini. Ada tugas, dalamnya ada user. Nah, kita buat tugas dulu, baru kita ambil si usernya. Baru kita buat namanya.
Nah, coba kita sini save. Nah, coba kita sini kita refresh. Nah, ini sudah ada namanya. Kita lihat dulu nih ada error ya. Oh ini ada ini. Salah. Oke, ini in errornya kita keluarin dulu. Kita refresh. Nah, ini sudah ada namanya ya. Tini ya. Nah, jangan lupa di sini kita tambahin kelas ya. From control ya. Terus ini kita refresh. Nah, ini sudah ada namanya jadi Tini. Nah, di sini coba kita kembali. Nah, di sini kita misalkan mau edit namanya Budi. Bisa dia Budi, kembali. Kita kalau misalnya mau ngedit si Tono juga bisa. Kembali. Oke, sudah bisa di sini. Nah, selanjutnya bentar. Nah, sekarang kita buat dia nggak bisa diganti pakai di label ya. Seperti ini. Nah, terus di sini kita refresh. Nah, udah kita lihat di sini. Nah, tidak bisa diganti ya. Oke, selanjutnya kita mau ke bagian tugas. Nah, ini tugas. Bentar. Oke, selanjutnya di sini ininya macet-macet ya teman-teman, bentar ya. Di sini, bentar, aku matiin dulu. Oke, sekarang alhamdulillah sudah nggak ngelag-ngelag lagi ya. Sekarang di sini kita mau di bagian tugas. Ya, di bagian tugas di bagian sini kita tambahin di sini yang namanya $tugas, terus ininya sama dengan tugas ya. Oke, kita save. Nah, kita refresh. Nah, sudah ada yang muncul di sini print surat lamaran kerja ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, kalau Tini ini dia tugasnya itu print surat lamaran kerja. Kalau misalkan Budi, kita klik di sini, dia itu menghadiri rapat pilkada ya. Nah, di sini udah. Nah, ini kita mau ngedit tabelnya dulu supaya dia lebih cantik ya, teman-teman ya. Kita ngedit tabelnya di bagian indeks ya. Nah, ini kita cari di sini di bagian table border ya. Di 29, jalan 29 di sini sepertinya. Cut body, table. Nah, di sini table table border. Sama ada ini nomor, nama, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai. Oke, udah. Nah, sini kita tambahin table hover ya. Tapi sini udah table strip, kita ganti aja table hover. Kita save. Nah, gunanya apa?
Nah, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, jadi kalau misalnya kita klik kayak gini, nah, dia bisa di, nah, tuh, seperti ini ya. Nah, di data user juga kita buat, nih, di data user kita buat di sini untuk indeksnya di bagian sini. Kita cari yang namanya yang table ya. Cari yang untuk table. Kita cari untuk table. Nah, di sini kita ganti menjadi hover ya. Nah, oke. Kita refresh. Nah, kita buka data usernya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah bisa diginin ya. Tuh. Oke, sudah. Oke, selanjutnya bentar. Nah, sekarang kita mengedit di bagian tanggal ya. Kita masuk ke indeks PHP tugas ya. Kita di bagian tanggal. Nah, kita di bagian tanggal di sini. Nah, ini kita ganti jadi bagian tanggal ya. Tanggal terus. Udah ya, ini tanggal pokoknya. Terus ini fungsi tombol. Terus ini aku mau tandain ya. Di div ini berarti yang satu div sama ini ya. Div ini ya. Div ini dia buat PDF dan Excel ya. Terus ini endingnya di sini and Excel sama PDF ya, sama aja ya, cuma dibalik-balik doang ya. Nah, di sini table, ini table, sini tanggal. Nah, di sini di bagian tanggal kita edit di bagian tanggal mulai dulu ya. Nah, di tanggal mulai kita kasih dia tanggal mulai. Nah, ini tanggal mulai kita kasih value di ini di indeks, di update. Sorry teman-teman ya, kita di tanggal mulai di sini ya, kita lihat di sini, kita tambahkan di sini value. Nah, kita masukin value-nya di sini dolar tugas. Nah, dolar tugas di sininya tanggal mulai. Nah, ini habis itu di tanggal selesai juga sama, kita kasih value-nya seperti itu. Value ya, kita pakai di sini. Tambahin sini dolar tugas, terus di sini tambahin tanggal underscore selesai. Nah, kita save. Nah, kita udah save, terus selanjutnya kita refresh. Nah, kita ke data tugas ya. Nah, kita ke data tugas. Kita buka, misalkan aku mau Budi. Nah, di sini. Nah, ini tanggalnya sudah masuk ya teman-teman ya. Dari tanggal mulai, terus tanggal selesainya juga.
Nah, kita lihat di sini 10, 24, 25, 10, 28, 25. Kita lihat di sini si Budi. Nah, di si Budi itu 10, 24, 25, 10, 28, 25. Oke. Terus kita lanjut ya. Nah, untuk from edit data tugas itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita mau validasinya. Nah, di sini kita mau buat satu lagi rootnya ya. Nah, di sini kita buat satu rootnya lagi. Nih. Nah, ini untuk yang mengirim data ya. Kita buat yang untuk mengirim data ya. Kita alt shift, terus kita pakai ini route tugas untuk mengirim data. Kita pakainya post ya. Kalau mau mengirim data kita pakainya post. Terus di save. Nah, ini kita ganti yang ini jadi edit ya. Sorry teman-teman ya, aku lupa. Nah, kalau update itu untuk post ya. Nah, oke. Kita save ya. Nah, di sini kita ganti jadi update ya. Nah, selanjutnya sini juga kita ganti jadi tugas update ya. Nah, selanjutnya selesai routes-nya, kita edit di bagian admin ya. Di bagian tugas update sini. Nah, di sini ini ada form-nya ya, form action-nya. Nah, ini untuk form action-nya. Nah, ini kita ganti jadi tugas. Tapi kita ganti jadi tugas update ya. Nah, oke, di sini. Sekarang coba kita refresh. Nah, coba kita buka di Tono ya. Lagi loading teman-teman ya. Oke, nah, di sini dia outing route tugas update URI tugas ID. Kita buka Visual Studio Code dulu bentar. Jangan lupa di sini tambahkan di sini dia udah masukin namanya $tugas. Terus di sini pakainya ID. Nah, kita save. Nah, coba kita refresh. Nah, dia sudah bisa. Nah, jadi kita tahu di sini jadi tahu mana ID mana yang akan kita kirimkan melalui link ini ya. Oke, jangan pada tambahin ini ya nih. Karena di web ini, di web PHP ini kita bawa ID ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita di bagian ini kita lanjut ke bagian button ya. Nah, ini buttonnya kita jangan simpan, tapi kita edit ya. Kita edit, oke. Edit. Nah, di sini kita kasih apps-nya bukan app saver, tapi warning. Nah, coba sini kita refresh. Bukan ini warning, berarti
Fasfa. Oh, Fasfa. Button ini ya, Fasfa. Dia pakai kelas BTN primary. Terus ini kelas Fasfa warning. Coba nih dulu jadi save. Refresh. Nah. Terus ini buttonnya, button edit, sorry ya. Nah, di sini untuk warnanya kita ganti jadi warning ya. Nah, coba sini kita refresh. Nah, ini sudah keubah ya. Terus sekarang kita mau urusin validasinya ya di tugas controller ini. Nah, tugas controller. Nah, di sini di bagian public function store ya, di sini kita copy aja ya. Kita copy dari sini sampai sini. Ya. Kita copy terus sini public function-nya. Lalu paste di bagian nah, paste di sini teman-teman. Nah, paste di sini. Oke. Terus nah, kita ganti di sini jadi yang namanya update. Nah, oke. Jangan lupa di sini kita bawa yang namanya ID. Nah, oke. Kita save. Nah, yang di sini mau kita komen dulu ya di bagian sini. Nah, ini kita komen. Nah, sini kita komen. Sorry, ini komennya sampai sini aja. Oke, udah. Terus kita mau validasi dulu ya. Kita tidak butuh nama di sini, tidak butuh user ID karena kita tidak akan tetap bagian user ID. Nah, kita hanya ubah untuk tugas tanggal mulai dan selesai ya. Nah, di sini kita hapus. Ini kita buka. Nah, oke. Terus ini. Nah, ini kita save. Nah, sekarang di sini kita refresh. Nah, di sini coba di sini dibersihkan. Ya, aku bersihin dulu. Jadi nggak ada, kita clear. Ini kita clear juga. Sama ini. Nah, kita save. Nah, dia error karena
tugas tidak boleh kosong, tanggal mulai tidak boleh kosong, dan tanggal selesai tidak boleh kosong. Oh, ini ada yang nggak ke bawah ininya. Oh, nih. Tidak ya. Oke, ini kita refresh. Nah, coba di sini kita clear. Kita hapus. Nah, kita edit. Nah, tanggal selesai tidak boleh kosong, tanggal mulai tidak boleh kosong juga ya. Tugas juga tidak boleh kosong. Nah, oke. Sudah bisa ya. Oke. Sekarang kita masukin ke dalam database ya. Ada ini si body ini. Dia udah masuk ya. Nah, ini sekarang kita uncomment lagi karena udah itu bisa. Bentar ya. Astagfirullah, sabar-sabar ini. Nah, udah ini. Nah, usernya tidak perlu kita edit, kali ini bisa langsung kita hapus usernya. Nah, ini tugasnya kita hapus dulu sama user ID, jadi kita nggak perlu. Nah, tambah banyak deh errornya tuh. Terus, nah ini tanggal mulai, tanggal selesai, ini kita juga hapus. Oke. Sekarang kita buat dulu namanya variabelnya ya di sini. Tugas kewenangan kita find terus salah teman-teman, kita ganti jadi tugas, terus kita find or fill ya. Nah, or fill. Nah, bagaimana cara kita masukin ID roots-nya ya, kita masukin. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, berarti sudah dapat mana nih tugas mana yang mau kita edit ya. Nah, kita save. Nah, kita lihat contohnya si Budi ya. Budi ini dia bawa ID berapa nih Budi ini? Nah, kita lihat ini ID-nya ID 4 ya. Oh, bukan, di tugas. Nah, kita lihat si Budi. Nah, di Budi dia ID-nya ID 4 ya. Nah dia membawa ID-nya 2. Nah, jadi dia nanti membawa ID-nya ID yang di situ ya. Nah, sekarang ambil tugas yang baru, terus tanggal mulai yang baru, tanggal selesai juga baru. Baru save ya. Nah, sekarang tinggal kita refresh di sini. Kita balik lagi dulu, kembali. Nah, coba kita refresh di sini lagi. Nah, oke, udah. Di sini, Budi. Dia selesainya tanggal 28 dan mulai tanggal 24 ya. Nah, ini tugasnya. Kita lihat. Nah,
Tanggal mulanya 24, tanggal selesainya 28. Sekarang tugasnya misalkan dia mengantar ya, atau keluar kota. Nah, tanggal mulanya kita bedakan jadi tanggal 30 ya. Nah, selesainya itu ini mulainya misalkan dia mulainya tanggal 25. Terus selesainya tanggal 27. Nah, oke. Kita edit. Dia error on find or fill. Find or fill. Lihat di sini atas coba ya. Find. Or file ya. Or file. Maaf ya guys, typo. Nah, ini kita refresh lagi. Nah, dia sudah data berhasil ditambahkan. Kita lihat, nah, sudah keubah. Tugasnya yang dari tadi sebelumnya itu, dia menghadiri rapat pilkada, selanjutnya tugas keluar kota, terus tanggal mulainya juga tadi, dia mulainya tanggal 24, selesainya tanggal 28 ya. Misalnya kita mulai tanggal 25, saya tanggal 27 ya, oke. Nah, di sini kita ganti nih data berhasil diubah atau diupdate ya. Atau data berhasil diedit ya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita mau refresh. Mau ganti, mau edit ininya, rapatnya jadi untuk menghadiri ya. Rapat keluar kota. Kita save. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 10 sampai tanggal 18 ya. Kita edit. Nah, data berhasil diedit. Oke, udah ya. Terus nah, di sini kita sudah bisa berhasil mengupdate data tugas ya, atau diedit ya. Nah, teman-teman bisa mengeceknya di database. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia sudah ganti jadi menghadiri rapat keluar kota. Begitupun tanggal mulai dan tanggal selesainya. Oke. Di sini sebelum selanjutnya kita mau menghapus data ya. Jadi sebelum menghapus data, bentar aku mau colokin kabel casan dulu. Oke. Nah, maaf ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum ke hapus data, kita menambahkan satu icon ini di sini. Itu namanya show ya. Untuk menampilkan data email tanpa harus mengulang ke data user ya. Caranya gimana? Buka Visual Studio ke teman-teman ya. Nah, kita langsung ke views ya, research views, terus nah kita pakai modal. Nah, kita copy saja dari si user. Nah, terus kita paste di tugas. Nah, kita paste di sini. Nah, udah ada di tugas. Oke. Terus
Nah, sekarang kita cek di indeksnya dulu, indeks sini. Kita pergi ke ininya ke user, bentar, aku cek dulu ya. Nah, di indeks lab tugas, kita di bagian button include ya. Nah, di bagian sini, di bagian tambah admin, user mode, terus item ini. Nah, ini kita untuk include-nya ya, udah masuk semuanya ya. Tapi di sini kita belum tambahkan yang namanya include. Oh, coba ini kita admin. Nih. Coba kita hapus ya di sini. Kita admin terus tugas terus modal ya. Nah, oke, udah. Nah, di sini kita tambahkan satu tombol button ya. Kita copy, terus kita tambahkan di atasnya di sini. Nah, kalau di atas ini. Nah, jadi kalau kita refresh, kita punya ada dua. Not much ya. Coba di sini kita balikin lagi ininya di inputnya ini kita ganti dulu ke tadi ya. Nah, oke, coba gini kita refresh. Nah, ini tadi kan kita udah copy ya di bagian sini. Ini aku mau copy doang, susah amat. Nah, di sini kita taruh di bagian tombol sininya. Nah, nanti kita akan punya dua tombol seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan admin titik tugas ya. Include admin sama tugas titik user. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, admin tugas user modal not found ya, karena dia emang nggak ada. Jadi di sini emang di sini user ya. Refresh. Nah, di sini jadi ada 3 ya di sini. Nah, kita ganti yang di sini jadi BTN oh ini aku kebalik nih. BTN SM baru BTN info ya. Begitupun dengan button ini. BTN SM sama BTN danger ya. Kita refresh. Nah, infonya sudah kita ganti. Nah, ini untuk ikonnya. Nah, kita di sini kita lihat FAA mata ya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, udah. Lanjut ke modalnya ya. Di sini kita lihat modalnya di bagian
tutup ya. Coba kita lihat dulu di bagian modalnya. Di bagian file times. Coba kita lihat di find. Salah lagi. Salah lagi. Nah, sini kita find, tutup ya. Nah, di sini button kelas tutupnya. Nah, ini namanya kita cek dulu di sini. Nah, dia namanya ID-nya modal hapus sama modal label ya. ID-nya modal hapus sama ini modal label ya. Modal label doang ya. Ini ID-nya modal label. Nah, ya gini terus selanjutnya. Nah, di indeksnya di bagian sini ya. Kita ganti data targetnya jadi modal tugas. Nah, modal tugas show ya. Terus nah di sini ini lalu di sini Ctrl C. Terus di sini kita mau ganti juga di sini jadi modalnya modal nah ini kita ganti ini modalnya jadi modal tugas delete ya. Kayaknya aku pakainya modal hapus aja ya. Soalnya kayak modal hapus aja tadi. Samain sama yang di sini. Ya, modal hapus tuh. Modal hapus aja sini. Oke, udah. Nah, atau misalkan emang nanti kita ini aku mau ganti jadi modal tugas destroy nah modal tugas show sama modal tugas destroy. Nah, sekarang kita perbaikin dulu di modal blade-nya ya di sini. Nah, jadi kita buat dulu ini modal show ya. Nah, oke udah. Kita tutup di sini dulu. Nah, bentar. Nah, ini coba kita jadi modal delete ya. Terus kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Nah, udah. Nah, oke udah. Kita ganti di sini. Nah, yang ini yang baru kita buat kita namain modal show.
Jadi kita punya dua ini, modal delete dan modal show ya. Nah, ini yang modal show. Nah, di sini kita ganti ID-nya jadi modal tugas show ya. Terus nah, oke. Nah, sekarang kita refresh. Kita lihat di sini. Dia nggak bisa ya. Bentar. Oke, jadi teman-teman, di sini kita refresh lagi. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, tapi di sini belum terlihat nama, email, jabatan, baru hanya ada status ya. Kita tutup. Nah, di si modal show ini kita edit di bagian nama di sini. Ya. Nah, di sini kita ganti untuk namanya jadi tugas user nama ya. Nah, coba sekarang kita refresh. Ini udah kita refresh. Nah, out kayak gini dianya. Nah, coba sekarang kita cek di controller dulu ya. Di bagian edit. Di bagian edit aku tugas di sini ya. Sudah ada tugas sama user. Kita cek lagi di bagian sini ya. Kita cek di sini modal tugas user nama benar. Di indeksnya modal tugas show ya. Di sini modalnya juga ini modal tugas show dulu. No, indeksnya aku tutup ya. Modal show-nya dulu ini. Apa yang kurang ya? Coba ini kita cek jumlah item ID. Nah, coba di sini kita seharusnya coba makanya item ya. Coba sini kita refresh. Oh iya. Kita di sini. Nah, ini namanya sudah muncul ya. Nah, sekarang bentar. Dulu semuanya ya. Tadi ini sudah bisa, Budi juga sudah bisa, dan Tono juga sudah bisa ya. Oke, ini kita lanjut tadi sini di bagian emailnya ya. Sini kita udah ambil item email. Nah, di sini kita tambahkan di sini coba item user ya. Terus kita lihat. Nah, kita lihat dulu di sini kita refresh. Oke, kita lihat di show. Nah, tinigmail.com, budigmail.com, dan tonogmail.com. Oke, kita lanjut di sini di bagian jabatan. Nah, kalau di jabatan dia gampang. Di sini jabatannya tambahkan user saja. Di sini kita tambahkan lagi user ya. Nah, oke,
Oke, kita save, kita refresh. Kita lihat di sini, kita show. Ini ya, Tini jabatannya sebagai karyawan. Apakah benar Tini jabatannya sebagai karyawan? Nah, benar, dia karyawan. Budi juga karyawan dan Tono pun karyawan. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, ini sudah ya. Terus ini oke, udah. Juga bentar. Nah, sekarang untuk yang di sini, karena dia itu adalah jabatan, jadi untuk itu kita hapus saja untuk if-nya. Dan ini kita hapus saja nih si ininya. Kita else, kita hapus. Nah, ini kita deketin aja di sini. Oke. Nah, oke, kita save ya. Ini untuk kita namain dulu, ini untuk jabatan ya. Ini adalah sorry ya. Ini adalah email. Nah, ini adalah nama, data detail nama. Ini data detail, terus di bawahnya lagi kita kasih komen nama. Nah, jabatan, nah ini status ya. Status. Kita save, terus kita reload lagi. Kita lihat di sini. Jadi double ya. Karyawan. Berarti dia satu aja ya. Karena berarti dia satu. Karena dia pakai warnanya beige primary. Ya, ini kita refresh. Kita lihat lagi. Nah, ini udah benar ya. Nah, di sini aku mau si ininya warnanya jadi drop. Kita refresh. Nah, oke. Nah, oke. Karena kalau di karyawan, dia warnanya sama kayak info ya. Dari info coba di sini. Sama ya. Sama yang data user juga sudah sama. Oke. Ini aku nggak mau dipakein yang namanya status ya. Berarti statusnya kita hapus. Nah, kita refresh. Kita lihat di sini. Nah, dia hanya ada ini aja ya. Nama, email, sama jabatan. Ya, oke, dia bisa. Namanya Budi, terus ini namanya Tono. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita mau bikin tombol delete ya. Bentar. Sekarang kita mau langsung ke yang modal delete ya. Yang modal delete ini kita ganti jadi modal tugas destroy ya. Terus ini kita ganti jadi modal label. Kalau di sini kita lihat, kita tutup dulu coba, kita lihat yang di show, berarti dia pakainya modal label show, berarti dia modal label destroy. Di sini destroy. Oke, kita save. Nah, kita buka di sini. Nah, oke, ini dia, sini udah ada ya. Nah, selanjutnya sekarang kita refresh. Kita refresh. Nah, sekarang kita coba yang delete.
Oke, nah ini dia tuh belum di apa-apain teman-teman ya. Nah, ini untuk hapusnya ini kita bagian modal body text wave ini kita copy punyanya si Shaw ya. Kita copy punyanya si Shaw. Kita di sini kita lihat di sini modal abadi text left nih kita nih. Nah nih kita copy ya. Tutup dulu biar nggak puyeng ya. Nah ini kita paste. Nah oke, tutup lagi atau buka aja. Nah oke, kita simpan, kita save, kita kontrol R ya. Kita lihat di sini. Nah di sini ada Tini, email dan jabatannya. Terus ini ada Woody dan jabatannya. Ini salah. Ini, nah ini, oke. Sudah ada. Nah oke. Nah kalau bisa dihapus nanti dia akan terhapus. Nah di bagian modal nih lanjut. Pengadaan modal di bagian from action yang modal delete ya. Di bagian mana ini? Index ya. Di bagian index ada namanya from action. Coba lihat dulu ya. Oh kita takut salah. Oh di update. Coba di bagian ini apa ya from actionnya? Nggak ada. Di bagian modal, terus di bagian from actionnya di bagian delete. Oh di sini user destroy. Nah sekarang kita mau buat rootsnya. Ya di sini kita copy. Astagfirullah. Nah sini kita copy ya. Nah ini namanya kita namain untuk route tugas untuk delete ya. Terus di sini kita ganti jadi delete ya. Nah di sini kita ganti ininya route-nya jadi delete. Nah terus di sini kita ganti jadi destroy. Nah destroy. Lalu sini kita ganti juga destroy. Terus ini tugas destroy.
ya. Nah, tadi di bagian modal, nah di bagian ini, di modal delete ya, ini modal delete soalnya modal, ini modal show-nya aku tutup. Nah, kita di bagian modal delete, route, kita ganti jadi tugas ya, tugas destroy. Nah, di sini udah kita, di web udah kita bikin routes-nya, kita save. Nah, lanjut sini kita buka di bagian controller-nya ya. Nah, di sini nah, kita copy dari user controller di bagian destroy. Nah, ini ada bagian destroy ya. Copy. Nah, terus kita masuk ke bagian tugas controllernya. Taruh di bagian bawah update ya. Di bagian bawah update sini. Nah, ini masukin di sini. Nah, public function destroy ya. Nah, ini kita save. Nah ini route-nya kita jangan user, kita ganti jadi tugas. Nah, yang pertama ini kita ganti dulu ininya jadi tugas. Nah, oke, kita ganti jadi tugas, terus file ini kita jadi tugas juga. Nah, tugas cari ID tersebut yang sudah kita kirimkan ya di sini. Melalui routes ya tadi, melalui ya, jadi ini tugas find or file, ini tugas kita cari tugas yang ingin kita. Ini tadi aku sebutin awal ya, aku lupa. Nah, ini untuk rootnya ini dari si tugas controller ini ya. Nah, oke. Dicari di sini dan ini tangkap di sini dan dihapus ya. Nah, di sini udah benar. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi ketika misalnya kita mau hapus ini, nah nanti di data user itu harus belum ditugaskan kembali. Nah, biar supaya di data tugas ini nanti dia bisa mengisinya lagi, ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini kontrol, kita refresh dulu. Nah, cara hapus itu gini. Nah, di table tugas, kita lihat di sini table tugas, ya. Kita refresh. Nah, di table tugas, nah ada user ID. Nah, user ID ini sama dengan ID si user ini ya. Nah, contohnya kan di sini ada si ngambil ID di sini. Nah, contohnya di sini kan si tugas ini, nah misalnya dia si ini ngeprint surat lamaran kerja. Nih dengan user ID 3. Nah, sedangkan di sini dia punya ID di user itu 3. Nah, sama kan ya? Nah, jadi tinggal kita cari pertanyaan mereka. Nah, pertama caranya gimana? Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan $user. Nah, sama dengan user, terus kita cari where, ya, where-nya itu apa? Nah, where-nya itu
Ini contoh aja nih, where ID. Nah, where ID sheet ini 3 ya, where ID. Nah, ID, nah kita cari di sini sama dengan yang ada di tugas ini, user ID-nya ya. Nih. Nah, ini. Terus, nah, gimana cara mengambil ID di sini? Nah, kita kan udah dapat di sini ID-nya. Udah dapat tugas. Nah, ini kita ambil ID-nya. Nah, contohnya, jadi ini kan ID. Nah, ini dia ID ini itu dia barisan yang paling pertama ya, mewakili untuk tugasnya. Nah, ini gmail.com jadinya. Nah, di sini tugasan ini sudah dapat. Nah, di sini kita sini sudah dapat. Nah, kita makan di sini dolar tugas ya. Terus nah, di sini kita ambil apanya? Ambil user ID-nya ya. Nah, setelah dapat datanya kita ambil dia menggunakan first ya. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, oke, kita save. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat data sheet ini. Nih. Nah, ya. Terus, nah lalu kita apain? Nah, tinggal kita $user, ya. Terus, ini kita save, ya. Nah, oke, udah. Nah, oh sorry, kita ganti user tuh, kita ganti is tugasnya, karena kita sudah dapat nih. Nah, kita ubah si is tugas ini awal 1 kita, kalau misalnya nanti kita ubah, kita jadi 0 ya. Nah, is tugasnya ini di false ya. Terus is tugas user false ya, terus di sini. Nah, lanjut di sini. Oh, sorry, ini. Nah, false. Jadi ini kita langsung di sini $user ya, $user, terus ini kita save. Oke. Udah. Nah, kita save. Public function destroy ini public untuk hapus data ya. Hapus tombol data ya. Terus di sini untuk public function ini bentar ya. Public function ini untuk validasi dulu. Validasi edit ya. Terus ini public function. Nah, ini public function edit data. Nah, di sini. Nah, ini itu adalah banyak beberapa yang belum aku tambahin ya, karena ini aku baru ingat aja ya. Public function create data atau tambah data. Oke. Nah, ini juga sama, ini di public
aplikasi create data. Nah, di sini udah nih. Oke, udah. Nah, ini kita save. Nah, ini kita refresh dulu. Ingat ya, si Tini ini ya, kalau di user. Nah, si Tini ini kalau di user di nomor 3. Tugasnya ini masih 1. Nah, dan si Tini ini di tugas ini dia sudah punya tugas, yaitu dia print surat lamaran kerja ya. Nah, sekarang kita balik ke sini. Sekarang kita mau refresh dari data user dulu. Nah, ini kita refresh. Nah, oke, udah. Nah, di sini si Tini sudah ditugaskan. Berarti ini tugasnya true atau 1 ya. Nah, di sini data tugasnya si Tini ini print ya, atau di sini bisa dilihat di sini si Tini itu print ya. Terus nah, sekarang di sini kita mau hapus si Tini ya. Tini, email tini@gmail.com, jabatannya karyawan. Oke, kita hapus. Nah, oke, data berhasil dihapus. Nah, oke, udah. Kita oke. Nah, di tugas ini, nah, di sini si Tini sudah tidak ada. Nah, kalau kita tambah data, nah, di sini ada nama Tini ya. Sudah bisa ditambah lagi. Oke, kita kembali. Nah, kita cek di data user. Nah, di data user, nah di sini si Tini sudah kembali belum ditugaskan. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek lagi di database ya. Nah, jadi di database cuman ada 2, yaitu yang pertama ini Budi, yang kedua ini adalah siapa ini? Tono ya. Nah, kita dicek di users. Nah, si Tini yang belum jadi diubah, jadi dia belum ditugaskan, jadi 0 ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi di sini kita sudah berhasil untuk menghapus dan mengembalikan statusnya ya. Jadi di sini suatu saat kita bisa menambahkan si Tini lagi ketika sudahnya ya. Nah, di sini di data tugas ini saya bisa tambahkan si Tini ya. Si Tini, misalkan dia mau print surat dinas ya. Nah, kita nih tanggalnya 25, tanggal selesai 26. Kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Jadi si Tini jadi nomor 3. Dengan tugas yang baru ya. Data user kita lihat. Nah, ini juga jadi sudah ditugaskan. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk melakukan update di data tugas. Dan kita juga sudah berhasil melakukan tombol show ya. Nah, serta kita sudah membuat tombol delete-nya dan fungsi-fungsi yang editnya juga ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.